Sebuah studi kohort yang melibatkan 10.711 partisipan di Korea Selatan menemukan bahwa konsumsi mie instan lebih dari 2 kali seminggu memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan tekanan darah dan resiko penyakit jantung. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Mie instan telah menjadi makanan yang sangat populer karena praktis dan harganya yang terjangkau. Namun, konsumsi mie instan secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa alasan ilmiah mengapa kita tidak boleh mengkonsumsi mie instan setiap hari. Kandungan sodium yang sangat tinggi. Mie instan mengandung kadar sodium yang sangat tinggi, di mana satu bungkus mie instan dapat mengandung 1,875 mg sodium atau setara dengan 80% dari asupan sodium harian yang direkomendasikan. Menurut penelitian yang berjudul Association Between Instant Noodle Consumption and Cardiometabolic Risk Factor in Korean Adult yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition tahun 2021 mengatakan konsumsi sodium berlebihan dapat meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Sebuah studi kohort yang melibatkan 10.711 partisipan di Korea Selatan menemukan bahwa konsumsi mie instan lebih dari 2 kali seminggu memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan tekanan darah dan resiko penyakit jantung. Rendah nutrisi dan serat. Mie instan umumnya terbuat dari tepung terigu yang telah mengalami proses pengolahan tinggi, sehingga kehilangan sebagian besar nutrisi alaminya. Penelitian yang berjudul Instant Noodle Consumption Pattern and Nutrition Intake Adequacy Among Korean Adult yang diterbitkan dalam Public Health Nutrition tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi mie instan yang tinggi berkorelasi dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan defisiensi mikronutrien. Studi tersebut menemukan bahwa konsumen mie instan reguler memiliki asupan serat, vitamin A, vitamin C, dan mineral yang lebih rendah dibandingkan dengan non-konsumen. Kandungan lemak trans yang berbahaya. Mie instan mengandung lemak trans yang digunakan dalam proses penggorengan untuk memberikan tekstur dan umur simpan yang lebih panjang. Menurut penelitian yang berjudul Trans Fatty Acid and Cardiovascular Disease Risk Evidence from Recent Studies yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2020 mengatakan konsumsi lemak trans berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan diabetes tipe 2. Studi laboratorium menunjukkan bahwa satu porsi mie instan dapat mengandung hingga 3 gram lemak trans, sementara batas konsumsi yang direkomendasikan WHO adalah kurang dari 2 gram per hari. Kandungan pengawet dan aditif. Mie instan mengandung berbagai pengawet dan aditif makanan untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan cita rasa. Penelitian dengan judul Food Additive in Instant Noodle, Implication for Gut Microbiota and Metabolic Health yang dimuat dalam Food and Chemical Toxicology tahun 2022 mengidentifikasikan beberapa bahan pengawet dalam mie instan yang dapat memicu reaksi alergi dan gangguan pencernaan pada individu yang sensitif. Studi tersebut juga menemukan bahwa
paparan jangka panjang terhadap beberapa aditif yang umum digunakan dalam mie instan dapat mempengaruhi mikrobiota usus dan fungsi metabolik. Resiko sindrom metabolik. Konsumsi mie instan yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan resiko sindrom metabolik yang mencakup obesitas, diabetes, dan gangguan metabolisme lipid. Sebuah studi longitudinal yang berjudul Frequent Consumption of Instant Noodle and Risks of Metabolic Syndrome, a Prospective Study, yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition tahun 2023 melaporkan bahwa konsumsi mie instan lebih dari 3 kali per minggu meningkatkan resiko sindrom metabolik sebesar 68% dibandingkan dengan konsumsi kurang dari 1 kali per minggu. Meskipun mie instan tidak perlu dihindari sepenuhnya, konsumsinya sebaiknya dibatasi dan tidak dijadikan makanan pokok harian. Para ahli gizi merekomendasikan membatasi konsumsi mie instan maksimal 1-2 kali per minggu, menambahkan sayuran segar dan protein untuk meningkatkan nilai gizi, menggunakan hanya sebagian dari bumbu yang disediakan untuk mengurangi asupan sodium, mengutamakan makanan segar dan seimbang sebagai menu utama. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga teman-teman, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.